Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggun Dewi Setiawati dengan NIM 212111114 dari kelas HES3A. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai dalalah. Dalalah secara bahasa berarti penunjukan atau menunjukkan, sedangkan secara istilah yaitu penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang terkandung dalam teks tersebut. Dalalah dibagi menjadi dua, yaitu dalalah wadiyah dan dalalah ghairu wadiyah. Kita akan memulai dari dalalah wadiyah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Jika dilihat dari sisi kejelasannya, maka zuhir menjadi tingkat kejelasan yang paling rendah, kemudian nas, mufasar, dan muhkam. Jadi muhkam merupakan dalalah yang derajat kejelasannya paling tinggi. Yang pertama ada zohir. Zohir adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung, atau lafaz tersebut sudah jelas pemaknaannya. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahul awal haromar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama ayat ini sebenarnya tentang ketidaksamaan antara jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan dari kaum Yahudi yang menyamakan antara jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasahnya. Yang kedua ada nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas yang merupakan makna asal dari teks. Dalalah ini mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, atau dinasah. Contohnya sama seperti zohir tadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zohir, ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat tersebut. Maksud utama ayat ini menegaskan bahwa jual beli dan riba itu tidak sama. Hal ini karena ayat tersebut merupakan bantahan terhadap ucapan kaum Yahudi yang disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Zalika bi'anhum qalu inamal bai'u mislur riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat di atas adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga ada mufasar. Mufasar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasahkan ketika masa Rasulullah. Seperti dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata 100 ini tidak bisa ditaksis atau ditakwilkan dengan makna lain. Kemudian hukum dari mufasar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. Yang keempat ada muhkam. Muhkam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang jelas dan tegas serta khotni,
dan tidak mempunyai kemungkinan untuk ditakwil, ditaksis, dan dinasah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan derajat lafal. Contohnya dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi Fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kata tidak ada Tuhan selain Allah ini tidak dapat ditakwilkan, ditaksis, dan dinasahkan dengan makna lain. Macam dalalah yang kedua yaitu dalalah ghairu wadiyah. Dalalah ghairu wadiyah yaitu penjelasan lafaznya tidak jelas. Ada 4 macam, yaitu kafi. Kafi merupakan dalalah yang paling jelas di antara muskil, mujmal, dan mutasyabih. Jadi mutasyabih di sini merupakan dalalah yang paling tidak jelas. Yang pertama ada kafi. Kafi merupakan lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasannya akan muncul ketika menerapkannya pada kasus tertentu. Seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikotu faqata'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat tersebut sudah jelas mengenai sanksi yang diterima oleh seorang pencuri, namun akan muncul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Yang kedua ada muskil. Muskil adalah sesuatu yang penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa pemahaman dalam lafal tersebut. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihina salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan sebagai masa haid, sedangkan menurut ulama Syafiyah quru diartikan dengan masa suci. Yang ketiga ada mujmal. Mujmal adalah suatu lafal yang mengandung makna secara global, di mana maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tata cara salat dan zakat dijelaskan melalui penjelasan dari sunnah Nabi. Yang terakhir yaitu mutasyabih. Mutasyabih merupakan suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskan. Seperti lafal alif lam mim pada surat Al-Baqarah dan lafal Yasin pada surat Yasin. Lafal di atas tidak jelas maknanya atau artinya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.